Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masih membahas aritmetika sosial, tapi kali ini lebih ke besar ukuran kayak kilogram, lusin, seperti itu ya. Lebih jelasnya langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, Aurizaya mengiring setengah stok padinya ke Kudus dan seperempat dari sisanya itu ke Wonogiri. Nah, sisanya dijual dengan harga 725.000 per kuintal. Nah, ia mendapatkan uang itu adalah 432 juta dari penjualan itu. Maka berapa kuintal yang dikirim ke Kudus dan Wonogiri? Jadi totalnya, jadi X total itu sama dengan setengah X. Setengahnya ini, setengah padinya, terus ditambah seperempat dikali setengah, kan seperempat dari sisanya, berarti sisanya kan setengah. Seperempat kali setengah X ditambah M, berarti setengah ditambah 1/8 X ditambah M sama dengan, jadi ini adalah 3/8, ini adalah 5/8 X ditambah M sama dengan X. Jadi M nya itu sama dengan 3/8 X, gitu ya. Nah, karena M nya itu 3/8 X, maka 3/8 X dikali 720.000 sama dengan, ini ribu, sama dengan 432 juta. Jadi X nya sama dengan 432 juta dibagi, ini bisa kita coret dengan ini 9, berarti 270.000, berarti X nya ketemunya adalah 1.600 kuintal ya, atau 160 ton. Nah, yang dikirim ke Kudus dan Wonogiri itu adalah 5/8 kan. Jadi yang dikirim itu adalah 5/8 dikali 160. Ini bisa kita coret, itu dapatnya 20, berarti 100 ton. Jadi jawabannya yang B, gitu ya. Mudah kan? Karena kuintal ke ton itu 10. Jadi 1 ton itu sama dengan 10 kuintal, sama dengan 1000 kilogram, gitu ya. Jadi dari kuintal ke ton itu turun dibagi 10. Kalau ton ke kuintal dikali 10, gitu ya. Udah kan? Kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 2. Seorang pedagang membeli 6 kodi pakaian dengan harga 500 per kodi. Jika pakaian tersebut ia jual kembali dengan harga 400.000 per losin, maka berapa keuntungan yang diperoleh? Ingat, 1 kodi itu sama dengan 20 buah, dan 1 lusin itu 12 buah. Nah, kalau 6 kodi berarti sama dengan 120 buah, sama dengan 10 lusin. Nah, kalau dia belinya 500.000 per kodi, berarti harga beli total itu sama dengan 500 dikali 6, jadi 3 juta. Jika pakaian tersebut ia jual 400 per losin, jadi harga jualnya, total harga jual, kan tadi kalau 6 kodi jadinya 10 losin, ya kan? Kalau ini per losin jadi 400, kita kalikan 10, jadinya 4 juta. Jadi untung sama dengan
harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 4 juta dikurangi 3 juta sama dengan 1 juta. Ya. Ingat satu kodi itu 20 buah. Kalau satu lusin itu 12 buah. Ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, udah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya, ibu membeli 1 karung beras di pasar seberat 40 kg dengan tara 2%. Tara di sini bukan Tara Budiman atau Tara Basro ya, tapi tara. Berapa berat bersih beras tersebut? Nah, yang ditanyakan neto. Jadi neto itu sama dengan bruto. Bruto itu berat kotor dikurangi tara. Nah, tara itu adalah, kalau taranya 2% berarti 2% dikalikan 40. Gitu ya. Jadi brutonya kan 40 tuh. Dikurangi 2/100 dikali 40. Jadi ini bisa dicoret. Ini 5. Jadi 40 dikurangi 4/5. 4/5 itu 0,8 sama dengan 39,2 kg. Itu berat bersihnya. Jadi yang B. Gitu ya. Caranya mencari neto gitu. Ya. Oke. Kita ke soal yang masih ada hubungannya dengan tara. Seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing 1 kuintal. Berarti berat totalnya itu 2 kuintal. Dengan taranya itu 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras itu 200.000. Jika, ini bukan sisa ya, tapi jika berat beras itu dijual dengan harga 2.400 per gram, maka besar keuntungannya adalah, jadi kita cari dulu berat netonya. Jadi neto itu sama dengan, saya singkat bruto, saya singkat B saja ya. B dikurangi tara. Brutonya karena 1 karung itu 1 kuintal, berarti 2 karung itu 2 kuintal. 2 kuintal atau 200 kg. Dikurangi net taranya itu 2,5% dikali 200. Ini bisa dicoret, berarti 200 dikurangi 5 berarti 195. Itu berat bersihnya. Maka karena harga belinya itu 2 kali 200 sama dengan 400.000. Nah, harga jualnya itu sama dengan 195 kita kalikan dengan 2.400. Itu dapatnya adalah 468.000. Nah, maka untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli, sama dengan 468 dikurangi 400 sama dengan 68.000. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Mudah ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang kelima. Jika 1 kg beras dijual dengan keuntungan 5%, maka berapa persen keuntungan jika beras sudah terjual 20 kg? Gitu ya. Nah, kalian jangan terkecoh dengan 5% itu per kilogram. 20 kg berarti berapa? Jangan 5% kamu kalikan 20%, dapatnya 100%. Ada kan? Tapi itu salah. Jadi gini, berarti keuntungan per kilogram itu sama dengan 100% ditambah 5% atau sama dengan 1,05. Nah, berarti kalau 20 kg berapa? Berarti ini kita kalikan 20. Jadi dapatnya 21. Nah,
keuntungan, persentase keuntungan itu sama dengan 21 kita kurangi 20 dibagi totalnya itu 20. 20 dari mana? Karena 20 kilo ya. Kita kalikan 100%. Jadi didapatkan 1/20 dikalikan 100% sama dengan 5%. Jadi jawabannya yang A. Nah, kalau kalian bingung dengan rumus ini, kalian bisa pakai logika. Kalau tiap kilonya itu 5%, berapapun harga yang dijual, itu keuntungannya tetap 5%. Karena dia tidak meningkat terus. Semuanya kalian jual makanan itu dengan keuntungannya 100 rupiah. Gitu ya. Nah, semuanya kalian jual 20 batang, berarti kan keuntungan kalian 2000. Nah, 2000 itu kalau kalian perkan yang modal kalian itu keuntungannya akan tetap segitu. Nggak akan naik sama sekali. Ya. Jadi kalau ditanya 5%, ya keuntungannya tetap 5%, berapapun yang dijual. Gitu. Oke? Soal nomor 6. Ibu membeli 1 lusin pensil dengan harga 20.000. Jika pensil tersebut dijual lagi oleh ibu dengan harga 2.000 per batang, maka persentase keuntungan berapa? Jadi 1 lusin itu kan 12 ya. Jadi harga belinya itu kan 20.000. Nah, harga jualnya itu adalah 12 dikali 2000 sama dengan 24.000. Nah, berarti persentase keuntungan untung sama dengan 24.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000 dikali 100%. Jadi dapatnya 4.000 per 20.000 dikali 100%. Ini bisa kita coret, ini 1/5, ini 20. Jadi keuntungannya itu adalah 20%. Itu ya. Udah kan? Udah. Good. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini soalnya tentang satuan yang beda, rem. Jadi seorang pedagang membeli 1 rem. Kalian ingat 1 rem itu adalah 500 lembar ya. 1 rem dengan harga 50.000. Dan kertas tersebut dijual secara eceran per 5 lembar. Agar pedagang tersebut untung 20.000 dari hasil penjualan kertas itu, maka harga ecer per 5 lembar, kan dia jualnya per 5 lembar. Berarti nanti ada berapa bendel ya. Berapa bendelnya itu berarti bendel sama dengan 500 per 5. Berarti nanti ada 100 bendel. Nah, jadi harga jual itu adalah totalnya itu adalah 50 ditambah 20.000 dibagi per bendel. Bendelnya itu totalnya kan ada 100, berarti per 100. Dapatkan 70.000 per 100. Dapatnya 700 per 5 lembar. Jadi jawabannya yang A. Jadi diingat 1 rem itu adalah 500. Kalau 1 gross itu adalah 144 ya. 1 gross itu sama dengan 12 lusin. Oke. Nanti kalau ada gross itu 144 atau 12 lusin. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 8. Seorang pedagang membeli 5 tundun pisang seharga 75.000. Jika terdapat 90 buah pisang, jadi dalam 5 tundun itu ada 90 buah pisang, dan ia menjual per pisangnya itu 1.200, maka apakah dia untung atau rugi? Itu nanti kita hitungnya itu ya. Jadi harga total jualnya itu berarti
kita kalikan 1200, itu dapatnya 108.000. Oke. Nah, berarti secara otomatis kan berarti dia untung karena dia belinya 75.000. Nah, berarti yang D bukan, D sama E bukan. Jadi kalau nggak A, B ya C. Oke. Nah, untung sama dengan 108 dibagi dikurangi 75.000 dibagi 75.000 dikali 100%. Jadi yang atas itu ketemunya 33.000 dibagi 75.000 sama kali 100%. Ini bisa hilang. Kalau kita bagi 3 ini 11, ini 25. 25 bagi 100 itu 4. Jadi jawabannya 44%. Jadi untungnya itu adalah 44%. Berarti yang C. Gitu ya. Mudah kan? Mudah. Soal-soal kali ini yang mudah-mudah saja. Oke. Cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah silakan di komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.